ajaran Siti Jenar misalnya itu punya relevansinya dengan kehidupan zaman sekarang, karena mendorong orang agar bisa memiliki kesadaran yang tinggi, yang utuh. Bagi sebagian orang, sosok Ahmad Khodzim dikenal sebagai penulis buku-buku spiritual. Faktanya, pensiunan perusahaan asing yang masa remajanya dihabiskan di beberapa pondok pesantren ini kerap memberikan kajian tentang kehidupan. Beberapa buku bestseller pria kelahiran Surabaya 67 tahun silam ini diantaranya Syekh Siti Jenar Makta Kematian, Sunan Kalijaga Mistik dan Makrifat, dan Serat Centini. Kepada Rani Anggraini Safitri, Ahmad Khodzim memaparkan prosesi jalan hidupnya, serta pandangannya yang tertuang di beberapa buku yang sempat menuai kontroversi. Assalamualaikum. Selamat siang Pak Rahayu. Selamat siang Rahayu. Ya Pak, silakan. Hai, selamat siang sahabat Rani. Kali ini kita kedatangan guru kajian saya, Bapak Ahmad Khodzim, untuk mengenal lebih lanjut beliau. Ayo kita bincang-bincang dengan Pak Ahmad Khodzim. Selamat siang Pak. Selamat siang. Rahayu. Rahayu. Apa kabarnya Pak? Baik-baik Mbak Rani. Bagaimana nih Pak keadaan COVID selama ini, kegiatan Bapak? Iya, jadi kegiatan saya selama COVID ya tetap jalan, terutama mereka yang mengkaji ilmu-ilmu seperti yang saya sampaikan ini kan macam-macam. Ada yang kelompok kecil, ada yang kelompok besar. Nah biasanya yang kelompok besar selama COVID dari Maret, April, Mei itu memang mereka meliburkan diri karena nggak berani ketemuan orang banyak. Tapi kalau itu kelompok kecil, 5 orang, 6 orang, tetap jalan dan tetap mengikuti protokoler sesuai yang disampaikan oleh pemerintah. Saya mau berbagi kepada sahabat-sahabat yang di rumah untuk mengenal lebih dalam tentang Bapak dan buku-buku Bapak sendiri gitu. Iya, jadi yang perlu saya sampaikan Mbak Rani ya, pertama ya saya terima kasihlah kalau ya apa yang kita ajarkan di sini ini akhirnya juga bisa didengar, bisa diketahui oleh kelompok ya, komunitas yang lebih luas lagi ya kan. Jadi tentunya di dalam kita mengajarkan ini ya supaya kita tidak salah terima apa sebenarnya yang diajarkan ini. Jadi kan hidup ini begini, hidup itu sebenarnya sebuah tantangan. Nah, salah sama sekali kalau kita menganggap ya hidup sekedar menjalani hidup, tidak. Ya, tapi hidup itu dihadapkan pada tantangan. Makanya ada istilah sebenarnya kalau orang tidak berani menjawab tantangan hidup ya lebih baik mati kan gitu kan. Itu sebenarnya suatu istilah untuk mendorong orang bahwa jangan berpikir kalau namanya hidup itu kosong dari berbagai tantangan. Ya ada tantangan, ada persoalan. Nah itulah pekerjaan manusia untuk menyelesaikannya. Dan ini tidak statis. Artinya tantangan hari ini atau tantangan beberapa kemarin aja sebelum COVID itu berbeda dengan tantangan setelah COVID ini. Ya, makanya kalau kemarin kita sebut normal, terus ada kondisi abnormal yaitu adanya COVID, ya kan, lalu kita masuk ke normal. Nah, tentu pelajaran yang kita sampaikan ini agar peserta itu bisa ya menghadapi situasi-situasi yang baru sehingga new normal itu menjadi biasa. Ya. Ya. Terus saya mau tahu Pak, kenapa Bapak kan latar belakangnya ahli kimia gitu ya Pak? Kok bisa Bapak terjun ke dunia kesadaran atau spiritual itu gimana ceritanya Pak? Ya, secara pribadi saya ini adalah orang yang mengalami ya proses-proses yang disebut crosslink. Jadi artinya saya pernah mendalami agama di pesantren, ya kan.
Nah, ketika saya rasa cukup pelajaran dari pesantren, saya mencoba belajar secara formal di pendidikan yang sifatnya itu kejuruan. Makanya ya saya melalui sekolah pertanian, terus akhirnya juga melanjutkan ke IPB, ya kan. Nah, karena kerjanya di perusahaan asing, jadi saya ingin menambah pengetahuan manajemen. S2-nya ya saya ngambil S2 manajemen. Jadi memang ya macam-macam. Nah, akan tetapi selama saya bekerja di perusahaan asing itu, sejak reformasi 98, itu kebutuhan pekerja untuk memperoleh ilmu-ilmu tentang kesadaran itu meningkat. Nah, kebetulan teman-teman yang berada di perusahaan itu mengetahui bahwa saya bisa mengajarkan itu. Akhirnya selama saya belum pensiun, setiap Jumat malam, karena besoknya kan libur hari Sabtunya, mereka bersedia mengaji setelah bubar kerja. Jadi jam 6 mulai, terus kira-kira jam 9 ini selesai, ya gitu ya. Jadi berjalan terus. Nah, begitu pensiun otomatis kan yang luar dengar dari teman-teman, wah, Pak Kojim sudah pensiun, jadi bisa diundang ke sana ke sini. Nah, akhirnya secara pensiun sebagai aktivitas hidup ya nggak pernah ada, tapi pensiun dari perusahaan ada. Karena apa? Pensiun dari perusahaan untuk urus aktivitas itu sampai hari ini ke rumah Pak Rahmat. Kan gini, saya tuh memang kenal Bapak tuh awalnya dari membaca salah satu buku Bapak ya, Weda Sasangka, Syekh Siti Jenar, Sunan Kalijaga gitu. Yang menarik di situ tuh Pak, seperti Syekh Siti Jenar gitu. Saya pikir tadinya begitu saya beli di Gramedia, Syekh Siti Jenar tuh seperti sosoknya, orangnya Syekh Siti Jenar atau sejarahnya. Ternyata begitu saya buka buku Bapak, beda nih Pak daripada buku-buku Syekh Siti Jenar yang lain atau Sunan Kalijaga gitu. Justru sangat berarti banget, banyak sebuah makna-makna kehidupan, hidup sampai mati, bahkan ada cara bernegara, bagaimana menjadi warga negara atau bagaimana menjadi pemimpin yang baik gitu. Jadi apa sih yang mendasari itu Pak, sehingga yang judulnya begitu kok isinya begini gitu Pak? Iya, jadi begini. Sebenarnya kan kalau kita nyebut Siti Jenar maupun Sunan Kalijogo itu sudah dikenal sebagai Wali Songo, ya, salah satu anggota Wali Songo. Bahkan Siti Jenar sendiri sudah seperti sudah mindsetnya banyak orang bahwa itu kan sesat. Ya, jadi sejarahnya pun istilahnya ditulis lebih subjektif daripada realitas kehidupan Syekh Siti Jenar. Karena dari sejarah itulah terbaca, ternyata Siti Jenar ini dianggap berlawanan dengan para wali songo dan sebagainya, ya kan. Jadi pada tahun 2000-an istilahnya itu saya menulis Siti Jenar karena terpikir oleh saya, ya inilah kalau yang ditulis itu sejarah selalu terjadi sudut pandang yang bisa pro dan kontra, dan yang kontra pun bisa beragam sisi tinjauan ya kekontraannya itu ya. Karena apa? Sejarah itu sangat subjektif, tergantung orang yang menerima dongengan, cerita, kisah ataupun pelajaran yang dia baca. Nah, maka saya ingin saya tidak lagi menulis Siti Jenar atau Kalijogo dalam atau dari sudut pandang sejarah pribadinya, tapi saya mencoba mengangkat ini loh ajaran Siti Jenar itu, ini loh ajaran Sunan Kalijogo itu. Nah, jadi kalau you menganggap sesat dan sebagainya, baca wong itu ajaran. Nah, kalau sejarah kan, Anda akan digiring oleh penulis. Oh iya, sesatnya itu begini. Tapi setelah kita tulis langsung, enggak juga. Ajaran Siti Jenar misalnya itu punya relevansi ya dengan kehidupan zaman sekarang. Karena mendorong orang agar bisa memiliki kesadaran yang tinggi, yang utuh. Ya.
Makanya saya tulis buku itu pertama dengan judul jilid satunya itu adalah Seks Siti Jenar tentang makna kematian. Itu pun banyak orang yang bertanya, kenapa yang ditulis bukan makna kehidupan dulu, ya kan, tapi makna kematian. Oh iya, karena mati itu, ya kan, sesuatu yang pasti, ya kan. Jadi kalau hidup kan kalau tidak ada proses sebelumnya juga nggak bisa hidup. Tapi kalau mati itu semua orang hidup itu akan berpikir bahwa ujungnya adalah mati. Nah, supaya orang memiliki kesadaran tentang makna ya, kematian supaya tidak menjadi menghantui dirinya, ya kan? Ya, saya tulis ini loh ya, ajaran hal-hal yang berkaitan dengan kematian. Dan Siti Jenar tidak termasuk prototip yang mengajarkan agama itu dalam bentuk doktrin. Artinya doktrin itu ya surga ini halal, ini karam, ini surga, ini neraka, tidak. Tapi bagaimana sesungguhnya manusia hidup ini bisa menyongsong akhir hayatnya dengan baik. Jadi tekanannya itu di situ. Ya. Dan itu lebih sesuai dengan hadis Nabi. Karena Nabi Muhammad sendiri mengatakan innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Jadi saya ini ya, dibangkitkan di dunia ini untuk mengutamakan akhlak yang mulia. Nah, makanya disitulah ya, saya ungkap lebih dulu tentang makna kematian. Karena kalau orang sudah bisa memahami makna kematian, dia tidak dihantui, dia tidak punya kekhawatiran apa yang dialami kalau mati. Barulah saya menulis makna kehidupan. Ya kan, kalau orang sudah tahu mati itu begini, ya kan, ya kita sekarang gimana ngisi hidup itu. Ya. Kenapa ya Pak, di situ kan sebenarnya di buku-buku Bapak itu banyak sekali bagaimana kita sebenarnya lebih berakhlak gitu kepada diri kita juga ataupun semesta, terus bagaimana menjadi warga negara atau pemimpin negara sebaiknya seperti apa gitu kan. Itu kan kenapa Bapak nggak bikin judulnya langsung to the point gitu Pak? Kenapa pakai judul-judul Seks Siti Jenar, Sunan Kalijaga gitu? Ya karena saya tidak mau masuk ke politik praktis. Jadi biarlah orang itu bisa memahami, ya kan, sesuatu yang saya tulis itu memang sebagai pelajaran yang bisa ditelaah, bisa diamalkan oleh semua orang tanpa melihat ya orang ini termasuk kelompok mana, golongan mana, supaya tidak masuk itu. Tapi kalau saya sudah punya judul itu bisa orang langsung, ini dari kelompok ini golongan betul. ini ya Pak ya. Udah berefek negatif duluan artinya sudah ada stigma. Nah itu tentu tidak baik. Meskipun kita itu sudah dengan baik pun, ya kan. Tapi saya pun menyadari niat baik, perilaku baik tidak berarti semua orang juga senang. Kita juga belum tentu baik dia. Belum tentu juga. Jadi apapun niat kita itu kadang-kadang juga berefek sama orang lain juga belum tentu baik ya Pak. Iya memang begitu. Kan gini Pak, kalau orang lain tuh meninggalkan warisan umumnya pada materi gitu ya Pak, entah itu harta atau apapun. Kenapa Bapak memilih meninggalkan warisan ini pada sebuah buku? Karena kan misi saya ya kan mengajarkan. Jadi saya rasakan ya, saya itu ketika bekerja di perusahaan meskipun punya posisi sebagai eksekutif di perusahaan, tapi ketika misalnya diundang ya oleh tenaga asingnya itu ke negaranya, suruh menjelaskan ya perdagangan yang ada di negara Indonesia itu, mereka umumnya bilang, oh, you are like a teacher. Nah, jadi artinya menyampaikan bagaimana perkembangan ekonomi di Indonesia dan perusahaan asing bisa masuk ke sektor apa itu. Saya itu seperti guru, dan you are like a teacher. Karena itu. Iya, and you have potensi ya, as teacher kan gitu ya. Jadi katanya mereka, Anda itu, ya, bakat sekali tampaknya sebagai pengajar itu. Nah, akhirnya kan saya, kalau mengajar warisannya adalah menulis buku. Ya.
Itu kelemahan universitas kita. Profesor-profesor tidak punya tulisan. Itu beda dengan universitas-universitas di luar negeri. Ya, profesor-profesornya itu punya tulisan. Nah, sehingga tahu, oh iya, saya dulu pernah diajari ilmu ini yang bukunya ditulis oleh profesor ini. Ya. Kita nggak bisa gitu. Hanya tamat aja, saya tamat dari UI, saya tamat dari IPB. Nggak ada memori. Oh iya, bukunya profesor ini yang ngajar saya di UI atau di IPB atau di ITB, Gama dan sebagainya itu sampai bisa menjiwai saya. Nah, itu nggak ada. Jadi saya akan berpikir, saya mengajar berarti bukti adalah ya tulisan itu. Ya, itulah yang diwariskan. Mudah-mudahan ya kan para elit ya di negara ini bisa memberikan dorongan kepada para penulis. Ya, karena menulis buku itu ya, membutuhkan waktu yang lama, ya, waktunya sangat lama, terus sudah begitu untuk bisa laku 1000 eksemplar saja dalam 1 tahun itu tidak mudah. Sudah gitu orang yang menulis buku dikenakan pajak, ya, pajak royalti itu 15%. Ya. Padahal kita mau berbagi. Gitu ya. Ya. Jadi sampai di sini kan mudah-mudahan mereka terpikir, ya kan. Itu tidak bisa disamakan dengan orang manggung, ya kan, manggung sebagai apa ini menghibur itu tidak bisa. Kalau itu bisa langsung honor langsung dipajak ya 15% ya final misalnya bisa kan itu kan. Iya betul. Kan ini nulis buku itu niatnya. Iya kebetulan kalau saya ini tulisannya laris, tapi saya sebagai penulis itu banyak membayangkan orang yang menerbitkan 1 kali saja nggak habis-habis. Itu lain, saya nulis buku Siti Jenar, ya, itu yang jilid 1 itu lebih dari 30 kali cetak ulang. Iya, lebih biasa ya, makanya bestseller ya Pak. Iya. Oh ya Pak, dalam menulis 1 buah buku itu Bapak memerlukan waktu berapa lama, dan untuk antara 1 buku ke buku yang lain itu jedanya berapa lama ya Pak? Oh ya, jadi begini, karena saya menulis buku itu bukan menulis dulu terus mengajar, tapi saya mengajar dulu. Nah, hasil dari refleksi pengajaran, dari peserta bertanya dan sebagainya, ya, maka dari situ saya baru tulis bukunya. Jadi misalnya pelajaran seksi Jenar, saya ajarkan dulu. Terus ada pertanyaan. Nah, itulah sebabnya di dalam menulis buku tidak ada waktu khusus yang harus sekian bulan, tidak. Jadi tergantung feedback ya dari peserta. Feedbacknya semakin baik, makin lama. Makin lama. Karena kan feedbacknya baik kan berarti saya juga harus mencari sandaran. Kalau feedbacknya begini, apa ada orang yang sudah memberikan solusi. Sebab kalau saya memberikan solusi dan sudah ada orang lain sudah memberi lebih dulu dan tidak saya kutip, saya berarti dianggap jiplak. Iya betul. Gitu. Jadi feedback itulah untuk saya, coba orang lain sudah menjelaskan belum? Oh sudah. Nah, jadi di sini kita uraikan. Jadi sebenarnya makanya saya buku kutipan-kutipan itu terasa asing juga, karena di buku barat hal seperti itu sudah dibahas. Nah, juga akan bisa memperluas cakrawala ajaran yang ada di Nusantara sendiri. Nah, ternyata nenek moyang kita juga sudah menyampaikan seperti apa yang dikatakan orang barat, bahkan lebih dulu. Lebih dulu bisa 500 tahun yang lalu, ya kan? Bisa 1000 tahun yang lalu, dan sekarang baru ada di dunia barat. Ya, saya menulis itu dari tahun 2000. Oh ya. Ya, jadi menuliskannya bukan mengajar orang ya. Menuliskan buku itu mulai tahun 2000. Ya, mulai tahun 2000. Buku karena awal apa ya, Pak? Paling awal itu namanya buku ada Islam esoteris. Pada waktu itu saya tulis bersama orang lain. Kan?
Terus kemudian saya menulis buku Al-Fatihah, tafsir Al-Fatihah. Oh. Iya. Ya. Itu tahun 2000, lalu terus menulis Saksiti Jenar itu tahun 2002. Maksudnya 2002 itu sudah diterbitkan. Oh. Pak, bagaimana Bapak menyikapi pro dan kontra terhadap buku-buku karangan Bapak? Ya, saya adalah orang yang memiliki pemikiran, ya kan, kalau ada yang kontra, justru saya biarkan. Saya tidak perlu membela, sebab memberikan pembelaan itu bisa mengandung sesuatu yang kita takut disalahkan. Tapi kalau saya biarkan aja orang yang kontra, dan saya tidak perlu menyalahkan orang yang kontra. Nah, ini yang harus bisa dimengerti. Makanya saya pun membaca Google, membaca internet, berapa banyak orang yang kontra itu, ya. Tetapi saya tidak pernah menjawab, memberikan hak jawab di internet sebagai penulis. Saya cukup tersenyum ya, dengan berbagai macam ya pendapat terhadap apa yang saya tulis. Dan karena saya tidak pernah menjawab, tidak berarti tidak ada jawaban. Justru jawaban itu datang yang saya pikir justru lebih rasional seandainya saya sendiri jawab. Jadi orang yang sudah cinta kepada apa yang saya tulis, mereka memberikan jawaban panjang lebar dan sebagainya. Sekarang untuk Bapak sendiri, apa sih arti kehidupan buat seorang Pak Kojim gitu? Oh iya, jadi begini. Bagi saya hidup itu adalah menjalankan tugas. Nah, memang ini tidak gampang karena banyak orang yang tidak menyadari tugas dirinya itu sebenarnya apa. Ya. Dan kalau seseorang ingin menjalani tugas atau menjalani misi hidupnya, itu memang harus penuh merenung. Nah, gimana? Nah, ini kan istilahnya tipnya istilahnya, gimana untuk mengetahui tugas saya itu apa? Setiap orang kan pasti bertanya, tugas saya itu apa? Sebenarnya sederhana. Kalau dia meniatkan sesuatu, terus dia mudah untuk menjalaninya, maksudnya niat baik loh ya. Jadi bukan niat jahat. Ya. Niat baik terus mudah untuk menjalankan, terus kemudahan itu kok lebih berjalan tanpa beban dan sebagainya. Berarti ada misi untuk itu. Oh, gitu. Iya. Tapi kalau kita ya niat baik, tekad baik, tapi ya. tetap enggak. Wah, gitu. tapi begitu jalankan kok ya kena hantam sana sini ya. Berarti itu bukan misinya. Boleh saya minta tanda tangan Bapak? Oh iya, iya. Terima kasih Pak. Baik, sahabat Rani, kita sudah berbincang-bincang lama dengan Pak Ahmad Kojim. Dan untuk para sahabat semua, kalau mau mengenal lebih dalam tentang Pak Kojim, bisa dibeli buku-buku beliau tentang makna kehidupan ini, arti sebuah kehidupan, bagaimana kita menjadi manusia yang lebih baik dan berakhlak, juga menjadi warga negara yang baik sebagai warga negara Indonesia yang baik. Sebaiknya juga kita sebagai umat manusia, sebelum kita mengejat seseorang atau menilai seseorang, sebaiknya kita lebih mengenal lebih dalam lagi orang tersebut, supaya kita tidak terlalu banyak persepsi negatif kepada orang. Untuk biaran new normal ini, sebaiknya kita menjadi manusia yang lebih baik lagi, yang berkesadaran, juga bersikap positif dan bisa berguna bagi banyak orang. Oke, sampai jumpa lagi.